Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, terutama untuk Ibu Profesor Dr. Nurwati yang telah membimbing kami di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Melalui video ini, saya akan memaparkan bab 3, buku karangan Gary Dessler, mengenai strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama di masa pandemi seperti ini, yang membuat kita tidak dapat belajar secara bertatap muka. Langsung saja, tujuan dari bab 3 ini yaitu menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia strategis dan khususnya bagaimana mengembangkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang mendukung sasaran strategis dari perusahaan. Ada 5 hal yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu 1. Proses manajemen strategis, 2. Jenis-jenis strategi, 3. Manajemen sumber daya manusia strategis, 4. Matriks dan benchmarking, lalu 5. Sistem kerja berkinerja tinggi. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu proses manajemen strategis. Manajemen strategis adalah proses untuk mengidentifikasikan dan mengeksekusi rencana strategis organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungannya. Sebelum hierarki sasaran, kebijakan, dan prosedur dirumuskan, manajer harus membuat rencana strategis. Rencana strategis sendiri adalah rencana keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka akan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Setidaknya ada 8 proses atau langkah manajemen strategis, yaitu langkah pertama, bertanya di manakah perusahaan berada sekarang. Pada langkah ini, manajer akan mendefinisikan bisnis dan merumuskan misi perusahaannya. Manajer biasanya akan merangkum apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bersaing dalam pasar dan memberikan kerangka yang memandu manajer dan karyawan sehari-hari. Lalu langkah yang kedua, mengukur situasi untuk melakukan audit eksternal dan internal. Langkah berikutnya adalah bertanya apakah kita menuju ke arah yang tepat dengan adanya tantangan-tantangan yang kita hadapi. Di tahap ini, manajer perlu mempelajari lingkungan perusahaan serta kekuatan dan kelemahan internalnya. Lalu langkah yang ketiga adalah menciptakan opsi strategis. Sebuah langkah yang harus diambil oleh manajemen dengan mempertimbangkan opsi-opsi strategis bagi perusahaan agar dapat mencapai sasaran perusahaan tersebut. Lalu langkah keempat adalah meninjau opsi strategis. Pada langkah ini, manajer akan membandingkan opsi strategis untuk melihat opsi mana yang paling konsisten dengan kesempatan dan ancaman perusahaan, serta kekuatan dan kelemahannya. Langkah kelima yaitu membuat pilihan strategis. Pada langkah ini, manajer harus mematangkan pilihan strategisnya. Lalu langkah keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Pada langkah ini, manajemen menerjemahkan arah baru yang diinginkannya untuk menjadi sasaran strategis yang dapat dilaksanakan. Langkah ketujuh yaitu menerapkan strategi. Eksekusi strategi berarti menerjemahkan strategi tersebut ke dalam tindakan. Ini berarti benar-benar mempekerjakan orang, membangun pabrik, dan menambah produk dan lini produk. Lalu langkah yang terakhir yaitu ke-8 adalah langkah mengevaluasi kinerja. Pada tahap ini, manajemen harus mengevaluasi kinerja perusahaan jika terjadi hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. 8 langkah tersebut merupakan proses atau langkah manajemen strategis. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis strategi. Jika kita berbicara tentang strategi sendiri ialah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam prakteknya, manajer terlibat dalam 3 jenis perencanaan strategi, yaitu perencanaan strategis tingkat korporat, strategi kompetitif, dan strategi fungsional. Yang pertama adalah perencanaan strategis tingkat korporat. Strategi korporasi menangani seluruh ruang lingkup strategis perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang harus atau ingin dimiliki perusahaan, seperti jenis produk yang akan diproduksi dan di mana produk tersebut harus dipasarkan. Corporate level strategi juga menentukan arah yang dituju oleh perusahaan dan peran setiap unit bisnis dalam perusahaan untuk mencapai arah tersebut. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan pada strategi tingkat korporasi, yaitu menetapkan visi misi perusahaan dan menentukan objektif atau tujuan perusahaan yang mendasari semua perencanaan dan kegiatan strategis dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan mengevaluasi kinerja. Yang kedua yaitu strategi kompetitif. Strategi di tingkat unit bisnis atau kompetitif adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit bisnis layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Memiliki strategi di tingkat unit bisnis memungkinkan perusahaan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap unit bisnis dan menentukan posisi yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan, bahkan dapat digunakan untuk memutuskan kapan waktunya untuk melakukan divestasi atau menjual bisnis
yang tidak berkontribusi positif sehingga manajemen puncak perusahaan dapat fokus pada unit bisnis yang paling kompetitif. Lalu yang ketiga yaitu strategi fungsional. Strategi di tingkat fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Area fungsional ini meliputi departemen yang terdapat di unit bisnis seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, IT, serta penelitian dan pengembangan. Strategi fungsional ini biasanya dihasilkan dan dievaluasi oleh kepala departemen seperti kepala pemasaran, kepala keuangan, kepala produksi, dan operasi. Ketiga tingkatan jenis strategi tersebut tidak bekerja sendiri. Pada prakteknya, memikirkan rencana strategis keseluruhan perusahaan melibatkan seringnya diskusi antar tingkatan manajer. Hasil diskusi dan informasi tersebut digunakan untuk menuntaskan rencana strategis manajer. Manajemen sumber daya manusia strategis merupakan kebijakan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan perilaku dan keterampilan karyawan yang dibutuhkan perusahaan guna mencapai sasaran strategisnya. Setiap departemen di dalam bisnis membutuhkan strategi fungsionalnya sendiri, dan manajemen sumber daya manusia strategis bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta praktek sumber daya manusia yang menghasilkan keterampilan dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Strategi sumber daya manusia digunakan manajer untuk mendukung sasaran strategis mereka. Di sini, manajer sumber daya manusia diharapkan mampu mengkoordinasi semua elemen organisasi untuk dikelola secara bersama dengan harapan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Ada 5 variabel penting yang menentukan keberhasilan strategi. Yang pertama adalah struktur organisasi, lalu perancangan tugas seleksi pelatihan dan pengembangan karyawan, sistem-sistem penghargaan, jenis-jenis informasi, dan sistem informasi. Jadi, fungsi manajemen sumber daya manusia dalam hal ini memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah karyawan yang tepat sesuai dengan tingkat dan jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh rencana strategis. Lalu yang kedua, mengembangkan sistem pengendalian agar karyawan mampu bertindak dengan cara yang bisa mendorong pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh rencana strategis. Dan satu lagi, manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing perusahaan, yaitu melalui pengembangan sumber daya manusia yang memberikan kemampuan uniknya kepada perusahaan supaya siap beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Baru-baru ini, para manajer tertarik dengan ide tentang perusahaan sebagai organisasi pembelajar, di mana orang-orang terus memperluas kemampuan mereka agar dapat mencapai hasil yang mereka inginkan. Ide tersebut mengharuskan perusahaan untuk berada di dalam keadaan belajar secara terus-menerus melalui pemantauan lingkungan, pencernaan informasi, pengambilan keputusan, dan restrukturisasi yang fleksibel agar dapat bersaing pada lingkungan tersebut. Dengan semakin kerasnya kompetisi, pesatnya kemajuan teknologi, dan preferensi pelanggan yang berubah-ubah, perusahaan semakin dituntut untuk menjadi organisasi pembelajar atau learning organization. Di dalam organisasi yang senantiasa mau belajar, karyawan didorong untuk terus-menerus menciptakan dan mentransfer pengetahuan mereka. Mereka harus bisa membantu perusahaan tempat mereka bekerja untuk menyesuaikan dengan sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan selalu harus bergerak lebih cepat daripada lawan-lawan mereka. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang bisa disebut sebagai organisasi pembelajar antara lain Astra Internasional, Bank Mandiri, IBM Indonesia, PNG, dan lain sebagainya. Di perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai learning organization, biasanya sudah tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan suportif. Mereka berhasil menciptakan suasana kerja yang disebut psychological safety. Karyawan juga dapat dengan mudah, nyaman, dan terbuka berbicara mengenai problem-problem yang mereka alami. Dalam organisasi pembelajar, apresiasi terhadap perbedaan pendapat juga relatif tinggi. Para karyawan dan pimpinannya sangat terbuka untuk mendengarkan cara-cara alternatif dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulannya, peran manajer sumber daya manusia dalam keunggulan bersaing harus terus meningkat karena perubahan yang cepat pada lingkungan bisnis saat ini. Amat sangat perlu the right man in the right place, atau secara sederhana menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Kita masuk ke matriks dan benchmarking. Jika sebelumnya kita membahas bahwa SDM dalam keunggulan bersaing harus terus meningkat karena perubahan yang cepat pada lingkungan bisnis saat ini, kali ini kita akan membahas tentang alat ukurnya. Yang pertama adalah matriks. Apa sih matriks? Matriks sumber daya manusia adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan nilai dan efektivitas strategi sumber daya manusia. Biasanya digunakan untuk menentukan nilai dan efektivitas hal-hal seperti cost per hire, tingkat atau biaya perputaran karyawan, return of investment dari pelatihan dan modal manusia, dan tingkat produktivitas karyawan serta biaya manfaat per karyawan.
Matriks ini penting supaya manajer dapat mengevaluasi. Salah satunya ialah mengevaluasi keberhasilan kepelatihan. Lalu, mengapa evaluasi keberhasilan pelatihan itu amatlah penting? Evaluasi keberhasilan pelatihan itu amatlah penting karena yang pertama, memastikan bahwa pelatihan benar-benar merupakan sarana atau tindakan yang tepat dalam usaha untuk memperbaiki kinerja dan produktivitas lembaga. Lalu yang kedua, memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena sudah melalui berbagai evaluasi dan telaah secara mendalam. Yang ketiga, membantu dalam memperbaiki desain program pelatihan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, membantu dalam menentukan metode pelatihan yang paling tepat. Lalu yang kedua ialah benchmarking. Benchmarking adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen strategis, di mana suatu unit mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit lain yang sejenis baik secara internal maupun eksternal. Benchmarking memberikan perspektif bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia perusahaan bekerja. Benchmarking juga memperlihatkan bagaimana kinerja sistem manajemen sumber daya manusia perusahaan Anda apabila dibandingkan dengan pesaing. Tujuan utama dari benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun kinerja SDM saat ini sehingga menemukan cara atau praktik terbaik untuk meningkatkan proses maupun kualitas SDM perusahaan. Benchmarking kerap dipakai manajer saat melakukan audit sumber daya manusia. Audit sendiri merupakan analisis yang digunakan organisasi untuk mengukur di mana mereka berada dan menentukan apa yang harus perusahaan capai untuk memperbaiki fungsi SDM mereka. Manajer perlu melakukan benchmarking terhadap hasil lalu membandingkan perusahaan berkinerja tinggi dengan perusahaan sendiri untuk memahami apa yang membuat perusahaan tersebut lebih baik jika dibandingkan perusahaan sendiri. Kemudian, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia yaitu sebuah konsep yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan yang efektif dari manajemen, yang dianggap sebagai prosedur sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara data yang dibutuhkan oleh organisasi mengenai sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia sendiri mempunyai kegunaan membantu organisasi dalam mengelola semua informasi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan bentuk interaksi antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Banyak keuntungan yang diperoleh dari penggunaan sistem informasi sumber daya manusia, seperti meningkatkan akurasi dan dapat menyediakan akses yang tepat dan cepat, dan tentunya menghemat biaya. Sistem ini mengaplikasikan teknologi informasi ke dalam aktivitas MSDM sendiri, yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan, atau Enterprise Resource Planning, atau yang biasa disebut ERP. Apa itu ERP? Secara singkat, ERP adalah seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. Awal mula ERP ini berawal dari tahun 1913, di mana Ford Whitman Harris mengembangkan Economic Order Quantity, yaitu sistem manufaktur berbasis kertas, untuk penjadwalan produksi. Seiring berjalannya perkembangan teknologi informasi, ada konsep baru yaitu Manufacturing Resources Planning, yang berfokus pada optimalisasi proses manufaktur dengan menynkronkan bahan baku dengan requirement produksi. Baru sekitar tahun 1990 muncul software manajemen bisnis yaitu ERP. Sampai sekitar abad 21, ERP semakin berkembang pesat seiring semakin banyaknya perusahaan menggunakan ERP untuk proses bisnis dan meningkatkan visibilitas data. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai sistem organisasi dan memfasilitasi transaksi dan produksi yang bebas dari kesalahan, sehingga meningkatkan efisiensi organisasi. Aktivitas yang terintegrasikan antara lain aktivitas pembelian, penyimpanan, pembayaran, penjualan, pengiriman, produksi, penerimaan, penggajian, serta keuangan dan akuntansi. Tentunya, penggunaan teknologi informasi ini amat sangat membantu pekerjaan manajer untuk pengambilan keputusan strategi atau guna mendukung masalah operasional sehari-hari perusahaan. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan salah satu faktor terpenting, karena bisa dikatakan bahwa pengelolaan organisasi pada dasarnya adalah pengelolaan manusia. Lalu kemudian, sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan yang menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Teknologi komputer memungkinkan organisasi mengkombinasikan data dan informasinya dalam lokasi-lokasi pusat secara efisien.
Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka diharapkan bisa meningkatkan kinerja manajemen sumber daya manusia. Sehingga dalam pencapaian kinerja, perusahaan dapat berjalan secara baik dan optimal dengan didukung sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa dan salam sejahtera bagi kita semua.